Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Fokus, konsentrasi. Oke, semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Dan pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir. Oke, sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah kemajuan, peningkatan, dan pencapaian. Banyak hal positif yang sepertinya akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Dan mungkin juga saat ini, khususnya di bulan Ramadan ini teman-teman ya, mungkin banyak sih teman-teman Scorpio yang kondisi kehidupannya banyak berubah ya. Kalau aku lihat sejauh ini sih. Oke. Yang entah itu mengenai tentang kondisi ekonominya yang berubah, kehidupan rumah tangganya ya, lebih baik ya teman-teman. Kesehatannya yaitu. Oke, next. Aku punya Ten of Cups ya, ternyata benar ya, 10 cangkir teman-teman muncul hadir. Ya, lagi dan lagi kartu cangkir muncul ya. Jadi memang kartu kedua ini selalu saja identik dengan adanya sebuah pencapaian terbesar ya. Kebahagiaan yang mungkin belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Jadi momen-momen bahagia, momen-momen bersama, kesuksesan, keberhasilan ya. Itu cukup terlihat kok teman-teman. Jadi ini yang aku maksud bahwasanya memang kehidupan kamu dalam pekan ini penuh dengan keberuntungan. Dan bahkan ini ada kaitannya dengan apa sih? Manifestasi atas doa kamu, ya, impian-impian kamu selama ini gitu teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Five of Swords. 5 pedang muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan teman-teman. Ya, kalau dikatakan kamu banyak orang yang nggak senang, nggak suka, benci, iri, dengki, ya dapat aku katakan seperti itu sebenarnya. Apalagi ketika melihat kesuksesan kamu, melihat pencapaian kamu, tentu dari sini seakan-akan dia akan apa ya, berupaya berusaha untuk mengusik. Jadi di sini poinnya adalah kamu harus wajib berhati-hati dan waspada. Ya, bukan berarti sih kamu harus hujan, tidak teman-teman, tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati sih sebenarnya. Karena seseorang ini bermanipulatif, bermuka dua dia. Ya, jadi seseorang yang bermuka dua ini tentu yang seseorang yang lebih bahaya daripada orang yang mungkin memang nyata-nyatanya menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya kepada kamu, teman-teman. Ya, kemudian pada kartu yang keempat aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman tentang sebuah pencapaian kamu dan memang sebuah apa ya, proteksi kamu lah. Ya, kamu harus benar-benar pandai di dalam memfilter nih. Contoh ya, jangan terlalu mudah percaya, jangan mudah kasihan, teman-teman. Ya boleh,
kita sih percaya, tetapi harus punya batasan-batasan tertentu. Kasihan ya boleh, apalagi ketika melihat seseorang itu susah ya wajib mungkin juga apa ya, menolong membantu ya sesama makhluk sosial teman-teman ya. Tapi mungkin jangan sampai nantinya kesannya kamu terus dimanfaatin. Nah itu sesuatu hal yang harus kamu jaga dengan baik teman-teman. Oke, tetapi memang yang jelas pada pekan ini keberuntungan akan terus kamu dapatkan yang selalu dalam pekan ini teman-teman. Banyak sih sebuah perubahan-perubahan positif, dampak-dampak positif nanti yang akan terjadi. Ya mungkin itu mengenai tentang perihal pekerjaan kamu, usaha kamu ya, kemudian di dalam kehidupan hal-hal yang lain gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya dari teman-teman Scorpio ataupun keuangan dari teman-teman Scorpio. Aku punya The Moon di sini. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah energi yang cukup negatif, tentu ini tampaknya mungkin ya lagi kurang bagus untuk masalah keuangan kamu, ada ketidakstabilan yang bisa saja terjadi saat ini teman-teman. Ya, banyaknya kebutuhan, ternyata pemasukan itu berkurang. Kayak nggak balance gitu ya. Dan kemudian mungkin memang karena adanya beberapa hal ya yang membuat segala sesuatunya itu menjadi macet rezeki kamu teman-teman. Ya, apa sih yang membuat macet gitu ya? Dan apakah dalam pekan ini berpotensi berpeluang semuanya selesai, keuangan kamu kembali lancar gitu ya? Kita akan lihat teman-teman dari kartu berikutnya. Pada kartu yang kedua aku punya Seven of Pentacles. 7 koin ya muncul hadir. Jadi kalau dari kartu kedua ini teman-teman, aku rasa sih apa sih yang nggak mungkin gitu ya? Semuanya tentu bisa menjadi mungkin. Dan bahkan ketika kamu merasa itu sesuatu hal yang mustahil, ketika kamu dalam fase yang mungkin cukup terpuruk, keuangan kamu berantakan, mungkin utang di mana-mana ya, utang di mana-mana, dan mungkin juga ada masalah terkait dengan seseorang yang berhutang dengan jumlah yang sangat begitu besar dan tidak kunjung membayarnya. Jadi mungkin banyak hal ya. Nah, kalau dari kartu kedua ini ya teman-teman ya, aku rasa kamu akan memperoleh sebuah kejutan besar sih. Ya, ada kejutan besar, keajaiban besar nih. Ya itu tadi sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi pada akhirnya akan terjadi. Sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu, ya doa kamu yang terkabulkan, atau mungkin juga ya karena kerja keras kamu ya teman-teman. Ada action yang dilakukan. Ya dengan catatan seperti itu sih. Kalau tidak ada action ya percuma. Kalau berharap berdoa berdoa doang teman-teman ya. Bukan berarti tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja terjadi. Tetapi mungkin persentasenya cukup kecil ya. Dan hanya orang-orang terpilih gitu ya. Semoga kamu menjadi orang-orang yang terpilih ya, di bulan Ramadan ini. Oke, pada kartu yang ketiga aku punya kesatria cangkir ya, of cups ya. Nah, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Scorpio. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, tentang adanya sebuah pencapaian. Oh, ternyata ada sebuah pencapaian dan penaklukan. Ya, penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi masalah yang terjadi di sini ya berpotensi akan tuntas, selesai. Pencapaian ini ternyata ini yang akan membawa sebuah keberuntungan ataupun keuangan yang berlimpah teman-teman ya. Jadi ada sebuah transisi kehidupan baru nanti yang akan kamu jalani di sini. Ataupun kondisi keuangan yang jauh lebih bagus, lebih baik ya. Seperti itu teman-teman. Ya, amin ya. Semoga ini benar-benar termanifestasikan dan terwujud di dalam kehidupan teman-teman Scorpio. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Ace of Swords. Kartu pedang yang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian, keberhasilan, dan kesuksesan ya. Sebuah kemenangan besar, keadilan ini aku rasa kamu dapatkan ini. Teman-teman sedang kamu terima, sedang kamu rasakan, ataupun akan segera kamu rasakan ya.
Nah, mungkin rumah tangga yang lebih baik, harmonis, mungkin kehidupan ekonomi kamu yang meningkat, bisa saja. Nah, aku punya The Empress. Ya, semuanya berkat kesabaran. Oke, kesabaran dan mungkin juga perjalanan spiritualitas yang bagus ya, teman-teman. Artinya, ya segala sesuatunya selalu diimbangi. Ikhtiarnya, kerja kerasnya, diimbangi dengan doa gitu. Ya, dengan lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing. Sehingga memang itu semakin mempercepat sebenarnya, teman-teman. Apalagi momennya di bulan Ramadan ini ya. Tentu bulan yang penuh berkah, ya, bulan yang suci, teman-teman. Akan begitu banyak mungkin keberuntungan yang akan diperoleh ketika seseorang itu benar-benar lebih meningkatkan segala sesuatunya gitu. Kemudian pada kartu yang ketika aku punya King of Swords, Raja Pedang muncul hadir sebagai energi penutup ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan, teman-teman. Ya, ini sih bagus ya kalau kita kaitkan dengan apa namanya kerja keras, teman-teman. Ya, orang yang sangat optimis ya, orang yang sangat yakin, percaya diri ya, kebangkitan gitu sih. Tetapi kalau di eh, untuk kehidupan asmaranya, dia orang yang sangat berkomitmen, akan tetapi orang yang sangat keras kepala. Nah, ini juga ya, keras kepalanya ini kalau bisa dikurangi ya, teman-teman, diminimalisin lah gitu ya. Harus punya porsi ataupun penempatan yang tepat lah paling tidak. Oke, agar rumah tangga kamu bisa tetap terjaga dengan baik ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran. Aku punya The Hanged Man. Ada pengorbanan dan perjuangan yang sudah dilakukan, dan ketika segala sesuatunya sudah dilakukan, maka apakah akan sesuai dengan harapan kamu ya, ke depan bakal langgeng ya atau tidak, teman-teman? Sepertinya ada masalah ya di dalam kehidupan asmara kamu ataupun berpacaran kamu, teman-teman. Dan mungkin kalau dikatakan sekarang ini, saat ini kamu lagi berpasrah ya, karena hubungannya juga sulit banget untuk apa ya, diperjuangkan, mungkin seperti itu, teman-teman ya. Sulit untuk diperjuangkan, sulit untuk dilanjutkan ya, teman-teman, karena sepertinya sudah berbeda apa ya, visi misi ya, berbeda tujuan ya. Kemudian sepertinya ada perasaan yang terbagi sih kalau aku lihat sebenarnya, teman-teman ya. Ada kebimbangan, keraguan terhadap sebuah pilihan. Nah, bisa jadi memang antara kamu dengan dia juga sih sebenarnya ya, apakah kamu saat ini ya sudah berpacaran dan dekat dengan seseorang, ataupun mungkin kebalikannya gitu. Itu yang membuat rumah tangga, hubungan berpacaran kamu tuh menjadi bermasalah sebenarnya, teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Queen of Swords, Ratu Pedang ya. Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan ya, perubahan yang positif, perubahan kehidupan yang positif, yang lancar, yang stabil, yang seimbang gitu ya, teman-teman ya. Perubahan ini mungkin meliputi tentang kehidupan sosial ataupun kehidupan asmara dan jodoh ya. Dan kemudian aku punya 12 Swords ya. Harus pandai-pandai di dalam memfilter kali ini, teman-teman ya. Jangan mungkin asal-asalan, mohon maaf ya. Apalagi ketika kamu ingin mencari jodoh nih. Bukan lagi berpacaran, tetapi jodoh pasangan hidup. Jadi kudu selektif ya, kudu benar-benar selektif gitu. Jangan sampai ya energi-energi negatif ataupun seseorang yang memiliki energi negatif, berarti kan memang tujuannya nggak benar gitu ya. Tujuannya nggak benar-benar serius, teman-teman, itu harus kamu waspadai sebenarnya. Nah, kemudian aku punya The Magician. Ada keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi ya. Jadi mungkin keajaiban ini meliputi segala hal gitu, dan mungkin juga perubahan itulah, teman-teman ya, keajaiban itu yang akan membawa sebuah perubahan ini, dampak ini, kehidupan yang baru mungkin seperti itu ya. Kehidupan sosial yang baru, yang lebih baik ya, yang lancar rezekinya, kan baru sesuatu hal yang baru. Dan kemudian kehidupan bisa jadi juga mengenai tentang kehidupan asmara, teman-teman ya. Tapi memang pada intinya harus lebih bersabar sih, teman-teman ya. Jangan terlalu terburu-buru deh ketika kamu ingin mencari jodoh gitu ya, teman-teman. Beda mungkin ketika kamu hanya ingin mencari status ya. Seperti itu mungkin mudah gitu sih kalau aku lihat sih sebenarnya, teman-teman Scorpio di sini ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya 10 pedang ya, 3 tongkat, dan aku punya The High Priestess, teman-teman. Nah,
Untuk kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, melihat dari ketiga kartu ini memang nggak begitu positif ya energinya. Ya, jadi wajib berhati-hati teman-teman, jangan sampai keputusan yang salah akan semakin membuat kamu tuh terpuruk gitu sih. Ya, dan kenapa wajib berhati-hati? Karena bisa jadi teman-teman ya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, mungkin ya tujuan dia itu nggak benar gitu, mohon maaf ya. Ya bisa jadi kebalikannya sih teman-teman. Maka ketika kamu dekat dengan seseorang, harus penuh dengan pertimbangan yang pertama. Dan kemudian yang kedua harus mengikuti intuisi kamu gitu ya. Ikuti intuisi kamu ya teman-teman. Ketika intuisi kamu mengatakan, oh ini benar loh, ini baik loh. Ini baik untuk kamu nanti ya. Coba deh gitu ya. Kamu ikuti intuisi kamu teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Oke next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Scorpio. Oke, nah yang pertama aku punya tanggal 17, 21. Tanggal 1, tanggal 9, 23, kemudian ada tanggal 25, tanggal 7, tanggal 14 ya, tanggal 18, 29, tanggal 10, dan tanggal 3. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.